Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ilallah al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sa'atun fi sabilillah khairum min khamsina hajjah. Al-hadis. Pertama-tama, Al-Fakir meminta kepada ikhwan akhwat Al-Fakir yang dimuliakan Allah, dan semoga dan insya Allah dijadikan ahli surga dan dijadikan manusia hamba Allah yang sukses dunia akhirat, dan dijadikan hamba yang dijauhkan dari mara bahaya dan diwujudkan, dikabulkan, dibuktikan segala apa yang diinginkan, yang diperjuangkan. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling berbaik sangka. Dan jauhilah perdebatan, saling menggunjing, saling menjelekan, dan hilangkanlah di dalam hati kita kalau ada perasaan bahwa aku, saya, gue yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang lebih pintar, yang lebih suci, yang lebih bersih daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sifat-sifat seperti itulah yang merusak kepada amal perbuatan baik kita. Sehingga apapun yang kita perjuangkan, yang kita amalkan, yang kita aktivitaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan adanya sifat rasa seperti itu, maka hilanglah pahalanya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang lebih utama selain orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong akan direndahkan derajatnya serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita kembali kepada anekdot agama, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak menjadikan kepada seseorang adalah suatu yang lebih daripada yang lain. Sehingga tidak ada yang menyaingi, tidak ada bandingannya bahwa dia terpintar, terhebat, tersuci. Tidak ada. Allah memberikan ilmu kepada semua manusia. Itu adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang diberikan masing-masing. Ada yang ahlinya komputer. Ada yang ahlinya hadis Al-Quran. Juga itu terbagi-bagi. Ada yang ahlinya terhadap ilmu alat. Ada yang ahlinya terhadap ilmu fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satu orang mencangkup, hebat, istimewa, menguasai semua. Tidak ada. Oleh karena itu, dengan seperti itu, ini adalah satu motivasi, satu mir'ah untuk kita, satu i'tibar
untuk diambil pelajaran oleh kita. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa wah sendiri, tidak boleh merasa lebih hebat sendiri. Karena yang menilai itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat keunggulan adalah hanyalah di Allah yang seutama-utamanya keunggulan. Allah maha segalanya. Allah maha gagah, Allah maha kaya, Allah maha bijak, Allah maha adil, dan lain sebagainya. Semua manusia adalah lemah. Semua manusia itu adalah dhaif. Diberi oleh Allah adalah menurut kehendak Allah. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh Allah, mari kita syukuri, mari kita pergunakan, dan mari kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, yaitu untuk lebih dekat, lebih banyak, lebih giat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering membaca karangan-karangan kitab, terutama karangan kitab Syekh Ibrahim Baijuri, karangan kitab Syekh Ibnu Taimiyah, karangan kitab Syekh Nawawi Tanarabanten. Beliau-beliau, al-alim, al-alamah, tidak ada yang mengaku dirinya pintar. Dia selalu mengaku dirinya al-fakir, selalu mengaku dirinya al-hakir, selalu mengaku dirinya al-mutaghabi. Subhanallah. Itu adalah orang-orang yang benar-benar cendekiawan. Al-akil, al-alim, al-alamah. Itu adalah rujukan kita untuk kita contoh insya Allah. Semoga kita bisa meniru. Semoga kita bisa mengikuti ulama-ulama kita yang benar-benar istiqomah, yang benar-benar berilmu, yang diberi oleh Allah banyak. Ibadah banyak. Bertasbih dan lain sebagainya banyak. Karena banyak ilmu tapi tidak digunakan, itu adalah tidak ada bedanya dengan iblis, la'natullah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, walaupun ilmu kita sedikit tapi manfaat, kita diwakili Allah, dirahmati Allah, dan dekat dengan Allah, daripada kita ilmu banyak, serakah, dan menjadi golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang, Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu zikrullah, yaitu untuk jual beli tanah supaya tidak gagal. Kan banyak gini, kita udah tawar menawar, udah benar-benar klub lah gitu, udah ACC. Kadang-kadang dibatalin tuh. Terus dia WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, semoga Bapak bisa memaafkan saya. Ini saya tidak bisa datang, tidak bisa melaksanakan apa yang kita telah janjikan. Mohon maaf. Udah, wassalam. Aduh, sudah kita pikirkan, sudah kita ini atur-atur uang untuk apa, untuk apa. Ternyata ada surat memutuskan. Bukankah itu suatu perkara yang benar-benar menyakiti kita? Jadi oleh karena itu, supaya itu tidak terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi ini tidak usah puasa. Tidak usah puasa. Kalau memang sudah ada yang nyurvei, sudah ada yang lihat. Tapi kalau kita memang belum ada yang nyurvei, belum ada yang lihat, pokoknya masih utuh lah. Masih utuh. Kita itu harus puasa selama 9 hari. Terus yang diwiridnya apa? Yang diwiridnya adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadarat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Nabi Allah hadir alaihi salam. Al-Fatihah.
Wa khususan ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan. Wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Wa khususan ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulilailahum al-Fatihah. Itu hadarat biasa kita sudah maklum dan mafhum setiap kita membaca Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwirid adalah ayat Al-Quran satu ayat. Ini tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu dibacanya 1000 sehabis sembahyang tahajud. Puasa kan kita gini, wah kita nih punya tanah nih mau dijual misalkan. Tapi jangan sampai gagal lah. Kalau ada orang yang nyurupai jadilah gitu kan. Walaupun ada orang yang nawar-nawar kita tawarin misalkan 3 ditawar misalkan 2,5 atau berapalah yang penting jadi. Ya kita puasa 9 hari, puasanya puasa biasa saja. Terus habis sholat tahajud kita baca itu ayat tadi itu dengan hadarat 1 kali. Itu dibacanya 1000 kali. Itu setelah kita tamat puasa riyadhah itu baru kita tawarkan tanah itu. Itu lebih utama waktu kita wirid itu sediain air di depan kita. Air yang bersih. Air yang bersih ya yang lebih baik air yang keluar dari mata air. Maksudnya enggak dimiliki orang lah gitu. Enggak dimiliki orang. Misalkan di hutan-hutan atau misalkan dimiliki orang. Wah ini tanahnya tanah orang ya kita minta kepada yang punya tanah. Kang maaf ya ini saya minta air dari sini gitu kan. Jadi pokoknya air itu air benar-benar bersih, suci dan halal. Jadi itu nanti kita sambil menghadap air itu setelah kita beres kita biasa ditatafal, ditiup, diludahin sedikit kayak begini. Gitu. Jadi kayak meludah tapi enggak keluar ludahnya terkecuali sedikit saja. Itu nanti air itu kita minum, kita mandi dan kita disiramkan ke tempat yang mau kita tawarkan. Insya Allah kalau kita menawarkan tanah untuk dijual seperti ini caranya, insya Allah tidak akan gagal, tidak akan warawiri yang menyerupai. Insya Allah ada orang yang menyerupai itu adalah orang yang benar-benar peminat. Insya Allah walaupun dia bukan peminat atau misalkan mediator, insya Allah itu adalah positif. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan, semoga bermanfaat, semoga sukses. Dan Al-Fakir berpesan, setiap melihat atau menonton, mendengarkan video Al-Fakir, harus dari awal sampai akhir jangan diloncat-loncat atau di-skip. Ini adalah untuk tanda kita tali tumali atau sambungan antara pengijazahan dengan prosedur pengijazahan. Jadi kita harus ada hubungan kontak. Ya minimal kita subscribe lah. Subscribe, like, komen, dan share. Ya kalau kita tidak bisa berjumpa langsung, itu pun insya Allah itu pun menjadi satu kekuatan. Itulah Al-Fakir mohon maaf atas kesalahan kehilafan. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.